Halo semua, balik lagi di channel aku, Filmed. Channel ini bahas apa aja berkaitan dengan matematika, baik itu tes perguruan tinggi, materi sekolah, ataupun juga untuk tes CPNS. Nah, untuk part kali ini aku akan bahas tentang utul UGM dan materinya terkhusus untuk persamaan kuadrat. Nah, di sini ada beberapa soal tentang persamaan kuadrat di utul UGM. Sebelum itu, silakan teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe terlebih dahulu, oke? Oke, langsung aja kita mulai dari soal yang pertama, UTUL UGM 2019. Teman-teman boleh pause dulu videonya untuk mungkin mencoba mengerjakan terlebih dahulu. Nah, sekarang akan aku coba untuk membahasnya. Di sini ada soal salah satu akar persamaan kuadrat dari x kuadrat min 3a min 5x plus 3 sama dengan 0 adalah 3 kali akar yang lain. Perkalian dari nilai-nilai a yang memenuhi persamaan tersebut adalah bla bla bla. Oke, di sini aku misalin aja untuk akar yang pertama, X1 itu sebagai X1, kemudian X2-nya, karena dia bilang bahwa akar yang kedua itu 3 kali akar yang lain, maka aku tulis di sini berarti jadinya X2 sama dengan 3 kali X1. Nah, kita ada rumus bahwa untuk penjumlahan X1 dan X2, itu rumusnya adalah min B per A. Nah, untuk X1 dikali X2, rumusnya adalah C per A. Di mana dalam persamaan ini A itu koefisien dari X kuadrat berarti 1. Kemudian B-nya itu koefisien dari X berarti min 3A min 5. Kemudian C-nya itu konstanta atau yang tidak memiliki nilai X, berarti C-nya adalah 3. Nah, di sini tinggal masukin aja ke rumusnya. Berarti X1 ditambah X2 atau sama dengan X1 ditambah 3 kali X1 nilainya sama dengan min B per A. Berarti min dari min 3A min 5 dibagi A, A-nya tadi 1. Nah, X1 ditambah 3X1, maka nilainya sama dengan 4X1. Sama dengan min ketemu min, berarti kan plus tinggal 3A min 5 per 1, atau nggak usah kita tulis. Nah, kita punya 4x1 sama dengan 3a min 5. Itu persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk x1 dikalikan x2, nilainya sama dengan x1 dikalikan 3x1. Sama dengan C per A. C-nya tadi 3, A-nya 1. Nah, di sini x1 dikali 3x1, maka hasilnya 3x1 kuadrat sama dengan 3. Nah, kita boleh mencoret 3-nya. Di sini berarti X1 kuadrat itu sama dengan 1. Maka nilai X1-nya plus minus 1. Jangan lupa ada plus minusnya. Karena kalau plus 1 dikuadratin hasilnya juga 1. Min 1 dikuadratin hasilnya juga 1. Nah, di sini kita ketemu bahwa X1-nya itu plus minus 1. Nah, untuk mencari nilai A-nya, kita boleh masukin ke persamaan yang tadi, yang di sini. Untuk X1 sama dengan 1, maka 4X1 sama dengan 3A min 5. Berarti 4 kali 1 sama dengan 3A min 5. Berarti 3A-nya sama dengan 4 plus 5, karena 5-nya pindah ruas. Sehingga di sini 9 sama dengan 3A, maka nilai A-nya sama dengan 9 dibagi 3, atau hasilnya sama dengan 3. Nah, kemudian untuk X1 sama dengan min 1, maka persamaannya menjadi 4x1 sama dengan 3a min 5. 4 dikalikan min 1 sama dengan 3a min 5. 4 kali min 1 berarti hasilnya negatif 4. Min 5-nya pindah ruas ke sisi kiri, maka jadinya plus 5. Sama dengan 3a. Min 4 ditambah 5 berarti hasilnya sama dengan 1. 1 sama dengan 3A, sehingga nilai A-nya sama dengan 1 dibagi 3. Nah, karena yang dicari adalah perkalian dari nilai A yang memenuhi, maka di sini A, A1 ini A2-nya, A1 dikalikan A2 sama dengan 3 dikalikan 1 per 3. Atau kalau kita coret-coret sehingga hasilnya adalah 1. Sehingga dalam soal ini jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B, yaitu 1. Oke, next kita lanjutin ke soal berikutnya. Di sini UMUGM tahun 2017. Soalnya selisih akar-akar persamaan x kuadrat plus 2ax plus 4 per 3a sama dengan 0 adalah 1. Selisih a dan 4 per 6 adalah bla bla bla. Oke, di sini kalau dia bilang bahwa selisih akar-akar persamaannya itu rumusnya x1 dikurangi x2
di harga mutlak karena selisih itu pasti positif, nilainya adalah akar D per A, di mana D sendiri dirumuskan dengan B kuadrat min 4AC dibagi A. Nah, kita boleh pakai rumus ini. Teman-teman boleh coba dulu dan pause videonya terlebih dahulu, oke? Nah, sekarang kan aku coba untuk membahasnya. Di sini dia bilang bahwa selisihnya itu sama dengan 1, maka 1 sama dengan akar D per A. Atau 1 sama dengan akar B kuadrat min 4AC dibagi A. Nah, dalam persamaan ini kita lihat bahwa A-nya, A itu koefisien dari X kuadrat, berarti A-nya adalah 1. Kemudian B-nya, B itu koefisien dari X, atau depannya X, berarti di sini nilainya 2A. Nah, C-nya, C itu yang nggak ada X-nya, atau biasanya disebut dengan konstanta. Nah, di sini C-nya berarti 4/3A. Nah, tinggal dimasukin aja ke rumus ini, maka jadinya 1 sama dengan akar dari B kuadrat. B-nya tadi 2A, berarti 2A kuadrat, min 4 kali A-nya 1, C-nya 4/3A. Dibagi A, A-nya tadi 1. Nah, untuk menghilangkan bentuk akarnya, maka masing-masing ruas boleh kita kuadratin. 1 dikuadratin, maka hasilnya tetap 1. Sama dengan akarnya kalau dikuadratin, maka akarnya hilang. Jadinya 2A kuadrat min 4 kali 1 kali 4/3A. Nah, ini kalau kita hitung maka hasilnya 1 sama dengan 4A kuadrat min 16/3A. Nah, untuk menghilangkan pertiganya, maka semuanya aku kalikan dengan angka 3. Maka jadinya 3 kali 1, hasilnya 3, sama dengan 3 kali 4, 12A kuadrat, 3 kali 16/3A, maka hasilnya min 16A. Nah, kalau misalkan 3-nya aku pindah ruas ke sisi yang kanan, maka jadinya 0 sama dengan 12A kuadrat min 16A min 3. Nah, bentuk ini kalau misalkan kita faktorkan, maka faktornya akan menjadi 6A plus 1 dikalikan dengan 2A min 3. Buat teman-teman yang mungkin masih kesulitan dalam memfaktorkan bentuk kayak gini, aku udah pernah bahas cara mencari nilai X1 dan X2 dari persamaan kuadrat. Nanti linknya aku taruh di deskripsi video ini, oke? Nah, di sini kita lanjutin, maka nilai 6A plus 1 itu sama dengan 0, atau 2A min 3 sama dengan 0. Nah, di sisi yang kiri 6A plus 1 sama dengan 0, maka nilai 6A sama dengan min 1 dan A-nya sama dengan min 1/6. Kalau di sisi kanan, 2A min 3 sama dengan 0, maka 2A sama dengan 3, atau A-nya sama dengan 3/2. Oke, kita punya dua bentuk itu, A-nya min 1/6 dan A-nya 3/2. Nah, yang dicari adalah selisih A dan 4/6. Oke, berarti kalau kita bicara tentang selisih, selisih itu pasti positif, sehingga yang kita cari adalah mutlak A min 4/6. Untuk A sama dengan min 1/6 yang tadi, untuk A sama dengan min 1/6, maka di sini nilainya menjadi A min 4/6 sama dengan min 1/6 min 4/6. Atau hasilnya sama dengan min 5/6. Karena harga mutlak, maka negatifnya jadi positif, sehingga hasilnya 5/6. Nah, untuk A sama dengan yang lain, tadi kita ketemu nilai A-nya 3/2. Untuk A sama dengan 3/2, maka nilai dari harga mutlak A min 4/6 itu sama dengan harga mutlak 3/2 min 4/6. Atau kalau kita hitung di sini, maka hasilnya akan sama dengan, kita samain penyebutnya menjadi 6. 6 dibagi 2, 3. 3 kali 3, 9. 6 dibagi 6, 1. 1 kali 4, min 4. Atau hasilnya sama dengan 5/6. Nah, berarti jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang C, yaitu 5/6. Oke, next kita lanjutin ke soal berikutnya. UTU UGM 2018 kode 286. Jika A lebih dari 0 dan selisih akar-akar persamaan kuadrat 5x kuadrat min 10ax plus 8a sama dengan 0, sama dengan 3, maka A kuadrat min A sama dengan bla bla bla. Oke, dia bilang bahwa selisih akar-akarnya sama dengan 3. Tadi kita punya rumus selisih akar-akarnya. Di sini X1 min X2 di harga mutlak karena selisih pasti positif, nilainya adalah akar D per A, di mana D-nya itu B kuadrat min 4AC
terus ini dibagi A. Nah, kayak gitu. Dalam persamaan ini, kita tahu bahwa nilai A-nya, A itu koefisien dari X kuadrat, berarti A-nya sama dengan 5. Kemudian B-nya, B itu koefisien dari X, nilainya adalah min 10A. Nah, kemudian C-nya, C itu konstanta atau yang nggak ada nilai X-nya. Berarti di sini nilainya adalah 8A. Oke, teman-teman boleh pause dulu videonya pakai clue-clue ini dan silakan dicoba terlebih dahulu, oke? Nah, sekarang akan aku coba untuk membahasnya. Di sini akar-akarnya, selisih akar-akarnya adalah 3. Maka 3 sama dengan akar B kuadrat min 4AC dibagi A. Biar hilang akarnya, maka masing-masing aku kuadratkan. Sehingga jadinya 3 dikuadratkan 9 sama dengan akar B kuadrat min 4AC dikuadratin. Akarnya hilang, berarti tinggal B kuadrat min 4AC. Yang bawah jadinya A kuadrat. Nah, tinggal masukin angka-angkanya, berarti di sini 9 sama dengan B kuadrat. Berarti min 10A kuadrat, min 4 kali A-nya 5, C-nya 8A. Dibagi A kuadrat. Sorry, A-nya tadi 5 ya, berarti di sini 5 kuadrat. Oke, berarti di sini 9 sama dengan min 10A dikuadratin. Hasilnya adalah 100A kuadrat. Min 4 kali 5 kali 8A, maka hasilnya akan sama dengan min 160A. Dibagi 5 kuadrat, hasilnya adalah 25. Nah, kalau 25-nya aku pindah ruas ke sisi yang kiri, maka jadinya 25 dikalikan 9. Hasilnya sama dengan 225, sama dengan 100A kuadrat min 160A. Kalau aku bagi dengan angka 5 semuanya, maka jadinya akan sama dengan 45 sama dengan 100 kalau dibagi 5 hasilnya 20. Berarti 20A kuadrat min 32A. Ini tadi kalau tak bagi dengan angka 5, biar lebih kecil angkanya. Oke, kemudian di sini karena nggak bisa dibagi lagi, maka 45-nya aku pindah ruas ke sisi yang kanan. Jadinya 0 sama dengan 20A kuadrat min 32A min 45. Nah, kalau kita faktorkan, maka faktornya akan menjadi 0 sama dengan 10A plus 9 dikalikan 2A min 5. Ini untuk mencari faktornya, nanti videonya, linknya aku taruh di deskripsi video ini. Judulnya mencari X1 dan X2 dari persamaan kuadrat, oke? Nah, di sini berarti kita tahu bahwa nilai 10A plus 9 sama dengan 0, maka 10A sama dengan min 9 dan A-nya sama dengan min 9 per 10. Atau 2A min 5 sama dengan 0, sehingga 2A-nya sama dengan 5, dan A-nya sama dengan 5 dibagi 2. Nah, karena ada syarat bahwa nilai dari A-nya harus lebih dari 0, maka yang kita ambil adalah A sama dengan 5 per 2. Yang dicari adalah nilai A kuadrat min A, berarti 5 per 2 kuadrat min 5 per 2. Atau nanti hasilnya akan sama dengan 25 per 4 dikurangin 5 per 2. Kalau kita samain penyebutnya dengan 4, 4 dibagi 4, 1. 1 kali 25, 25. 4 dibagi 2, 2. 2 kali 5, 10. Nah, berarti hasilnya 25 dikurangi 10 atau 15 per 4. Kalau dijadikan pecahan campuran, maka hasilnya akan sama dengan 3, 3 per 4. Sehingga jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sebelum itu, jangan lupa teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, di soal ini, misalkan X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan dari Px kuadrat plus Qx min 1 sama dengan 0, dengan P tidak sama dengan 0, jika 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan negatif 1, dan X1 sama dengan negatif 3 per 2 X2, maka nilai P plus Q sama dengan bla bla bla. Oke, dalam soal ini kita boleh pakai rumus yang nilai X1 ditambah X2, nilainya akan sama dengan min B per A. Dan X1 dikalikan X2 rumusnya adalah C per A. Dalam persamaan ini, A-nya itu koefisien dari X kuadrat, berarti A-nya adalah P. Kemudian B-nya, B itu koefisien dari X, berarti nilainya adalah Q.
Dan C-nya, C itu konstanta atau yang nggak ada X-nya, berarti nilainya adalah negatif 1. Oke, di sini berarti karena ada bentuk dari 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan negatif 1, maka aku tulis aja ditambah 1 per X2 sama dengan min 1. Nah, karena ini bentuknya pecahan, maka bisa kita hitung bentuk pecahannya dulu. Di sini hitungnya berarti X2 dikalikan 1, hasilnya tetap X2, ditambah X1 dikalikan 1, maka hasilnya tetap X1, dibagi yang bawah, berarti X1 dikalikan X2. Nah, sama dengan negatif 1. Kemudian X2 ditambah X1 tadi dirumuskan dengan min B per A. Maka di sini hasilnya min B per A dibagi X1 dikali X2. Rumusnya adalah C per A. Sama dengan negatif 1. Nah, karena ini sama-sama per A-nya, maka bisa kita coret. Sehingga sisa min B per C sama dengan negatif 1. Nah, karena nilai B-nya adalah Q dan C-nya adalah negatif 1, maka bisa kita tulis min Q per min 1 sama dengan min 1. Sehingga nilai Q-nya sama dengan negatif 1. Kita punya bentuk Q sama dengan negatif 1. Nah, kemudian misalkan kita mau mencari nilai X1 ditambah X2, rumusnya adalah min B per A. Karena B-nya Q dan A-nya P, berarti di sini min Q per P. Tadi diketahui Q-nya adalah min 1, berarti di sini X1 ditambah X2 nilainya sama dengan min dari min 1 dibagi P. Karena kita tahu bahwa nilai X1 sama dengan min 3 per 2 X2, berarti di sini kita tulis min 3 per 2 X2 ditambah X2 sama dengan 1 per P. Min 3 per 2 X2 ditambah X2, berarti hasilnya adalah min setengah X2 sama dengan 1 per P. Sehingga nilai X2-nya akan sama dengan min 2 per P. Nah, kita punya bentuk X2 sama dengan min 2 per P. Kemudian kita boleh otak-atik dari rumus yang lain. Di sini X1 kali X2 sama dengan C per A. Berarti karena X1-nya adalah min 3 per 2 X2, kita tulis saja min 3 per 2 X2 dikalikan X2 sama dengan C. C-nya adalah negatif 1 per A-nya, yaitu P. Di sini berarti min 3 per 2 X2 kuadrat sama dengan min 1 per P. Nah, karena tadi kita punya bentuk X2 sama dengan min 2 per P, maka ini kita ubah aja. Jadinya min 3 per 2 dikalikan min 2 per P. Kuadrat sama dengan min 1 per P. Sehingga di sini min 3 per 2 dikalikan min 2 dikuadratin, berarti hasilnya 4 per P dikuadratin, berarti hasilnya P kuadrat sama dengan min 1 per P. Nah, ini kita sederhanain aja. Di sini ada min sama min, berarti bisa kita coret. Kemudian di sini 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2. Kemudian di sini ada P, kalau dibagi P hasilnya 1, P kuadrat kalau dibagi P hasilnya P. Nah, sehingga sisanya tinggal 3 kali 2, berarti 6 per P sama dengan 1. Maka nilai P-nya sama dengan 6. Kita sudah punya bentuk nilai P sama dengan 6, dan Q-nya sama dengan negatif 1. Yang dicari tadi adalah nilai P plus Q. Berarti P plus Q sama dengan 6 dikurangin 1, atau hasilnya adalah 5. Sehingga dalam soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu 5. Oke, next kita ke soal berikutnya. Di sini ada soal UMUGM 2017. Diketahui P dan Q akar-akar persamaan dari X kuadrat plus 3X plus K sama dengan 0. Dengan P kurang dari Q, jika nilai berikut sama dengan min 3 per 2, maka jumlah semua nilai K yang mungkin adalah bla bla bla. Oke, teman-teman boleh pause dulu videonya untuk mencoba mengerjakan terlebih dahulu. Oke, nah sekarang akan aku coba untuk membahasnya. Di sini karena akar-akarnya adalah P dan Q, dan bentuk kuadratnya adalah X kuadrat plus 3X plus K sama dengan 0, maka nilai A-nya, A itu koefisien dari X kuadrat, berarti A-nya sama dengan 1. B-nya koefisien dari X, berarti nilainya adalah 3. Dan C-nya adalah konstanta atau yang tidak ada X-nya, berarti nilainya adalah K. Nah, PQ, P plus Q dirumuskan dengan min B per A. Kemudian PQ-nya dirumuskan dengan C per A. Kemudian
Karena Q lebih besar daripada P, selisihnya berarti Q min P dirumuskan dengan akar D per A, di mana akar D adalah akar dari B kuadrat min 4AC dibagi A. Nah, kalau kita hitung di sini, P plus Q min B per A karena B-nya adalah 3, A-nya 1 berarti di sini nilainya min 3 per 1 atau sama dengan min 3. Kemudian PQ-nya adalah C per A, C-nya K, dan A-nya 1 berarti K per 1 atau ditulisnya K. Kemudian di sini selisihnya berarti akar dari B kuadrat. B-nya kan 3, berarti di sini 3 kuadrat dikurangin 4 kali A-nya. A-nya 1 dan C-nya yaitu K. Dibagi A, A-nya 1. Berarti hasilnya akar dari 9 min 4K. Nah, kemudian kita berangkat ke yang dicari dalam soal. Di situ Q plus 1 dibagi P plus 1 dikurangin P min 1 dibagi Q min 1 sama dengan min 3 per 2. Nah, karena ini bentuknya pecahan, maka untuk menghitungnya kita boleh mengalihkan silang. Di sini Q min 1 dikalikan Q plus 1, maka bisa kita tulis Q min 1 dikalikan Q plus 1. Kemudian di sini bawah dikalikan atas, maka hasilnya P plus 1 dikalikan P min 1. Kemudian yang bawah kita kalikan juga, jadi bawah kali atas, terus bawah dikalikan, kayak gitu. Sehingga di sini P plus 1 dikalikan Q min 1. Nilainya sama dengan min 3 per 2. Oke, di sini ada bentuk Q min 1 kali Q plus 1, maka hasilnya akan sama dengan Q kuadrat min 1. Dikurangin P plus 1 kali P min 1, berarti hasilnya P kuadrat min 1. Dibagi bentuk yang bawah, berarti kita kalikan pelangi. Gini. Nah, P kali Q berarti hasilnya PQ, P kali min 1 berarti hasilnya min P, 1 kali Q berarti hasilnya Q, 1 kali min 1 berarti hasilnya min 1, sama dengan min 3 per 2. Oke, bentuk yang atas berarti jadinya Q kuadrat min 1, min P kuadrat plus 1 dibagi PQ, min P plus Q, min 1 sama dengan min 3 per 2. Di sini ada bentuk 1 dan min 1, berarti bisa kita coret aja, sehingga sisanya tinggal Q kuadrat min P kuadrat dibagi PQ, ini tak tulis plus Q min P. Min 1 sama aja ya, jadi ini min P plus Q, yang bawah plus Q min P sama aja. Sama dengan min 3 per 2. Nah, bentuk Q kuadrat min P kuadrat bisa kita tulis jadi Q plus P dikalikan Q min P. Dibagi PQ ditambah Q min P min 1 sama dengan min 3 per 2. Nah, di sini bisa kita tulis, kita tarik ke atas, kita samain dengan bentuk yang atasnya tadi. Ini bentuknya Q plus P dikalikan Q min P dibagi PQ plus Q min P min 1 sama dengan min 3 per 2. Tak tulis ulang bentuk yang tadi. Di sini kita tahu bahwa nilai Q plus P yaitu min 3. Berarti ini min 3 dikalikan Q min P. Q min P adalah akar dari 9 min 4K dibagi PQ. PQ-nya adalah K. Berarti ini K ditambah Q min P, yaitu akar 9 min 4K dikurangin 1 sama dengan min 3 per 2. Oke, di sini ada bentuk min 3 dan min 3, berarti bisa kita coret sehingga hilang. Ini tinggal 1, ini juga tinggal 1. Kemudian kalau kita kalikan silang, berarti 2 kali akar 9 min 4K, nilainya akan sama dengan K plus akar 9 min 4K min 1. Nah, akar 9 min 4K-nya boleh pindah ruas ke sisi yang kiri, berarti jadinya 2 akar 9 min 4K min akar 9 min 4K sama dengan K min 1. Karena di sini akarnya sama, 2 dikurangi 1, hasilnya adalah 1. Berarti tinggal akar 9 min 4K sama dengan K min 1. Nah, untuk menghilangkan nilai akarnya, maka masing-masing aku kuadratkan. Sehingga hasilnya tinggal 9 min 4K sama dengan K kuadrat min 2K plus 1. Kalau aku pindah ruas semuanya ke sisi yang kanan, jadinya 0 sama dengan K kuadrat min 2K plus 1
plus 4K min 9. Atau 0 sama dengan K kuadrat min 2K ditambah 4K, berarti hasilnya plus 2K. 1 dikurangin 9, berarti hasilnya min 8. Nah, kalau kita faktorkan, maka faktornya akan menjadi K, di sini K, plus 4 min 2. Nah, sehingga di sini nilai K min 2 sama dengan 0, sehingga K-nya sama dengan 2, atau K plus 4 sama dengan 0, maka nilai K-nya sama dengan negatif 4. Nah, karena yang dicari adalah jumlah semua nilai K, berarti K1 ditambah K2, yaitu 2 dikurangin 4, atau hasilnya sama dengan negatif 2. Sehingga jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang E, yaitu negatif 2. Oke, next kita ke soal berikutnya, soal nomor 25. UMUGM 2019. Jika P dan Q merupakan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 7X plus 1 sama dengan 0, maka persamaan yang akar-akarnya akar P plus akar Q dan P kuadrat plus Q kuadrat sama dengan bla bla bla. Oke, untuk mencari bentuk akar persamaan kuadrat baru, bisa kita rumuskan dengan X kuadrat min X1 ditambah X2 X ditambah X1 dikalikan X2 sama dengan 0. Kita boleh pakai persamaan ini, di mana X1-nya adalah akar P plus akar Q, dan X2-nya adalah P kuadrat plus Q kuadrat. Dalam kasus soal ini, kita tetap menggunakan rumus yang tadi untuk mencari jumlah akar-akarnya, yaitu X1 tambah X2, karena di sini dimisalkan dengan P dan Q, maka nilai P plus Q-nya sama dengan min B per A. P-Q-nya sama dengan C per A. Dalam persamaan ini berarti A-nya adalah koefisien dari X kuadrat, yaitu angka 1. B-nya adalah koefisien dari X, yaitu angka negatif 7. Dan C-nya adalah konstanta atau yang nggak ada X-nya, berarti nilainya sama dengan 1. Nah, kalau kita masukin ke rumusnya, di sini P plus Q sama dengan min B per A. Berarti min dari min 7 dibagi 1, atau hasilnya sama dengan 7. Kalau PQ-nya sama dengan C per A, C-nya 1, A-nya juga 1, berarti hasilnya tetap, yaitu 1. Nah, misalkan kita hitung dulu bentuk dari akar P plus akar Q. Nah, untuk ngitung kayak gini, kita boleh memisalkan dia sebagai variabel lain, misalkan dia sebagai Z. Nah, kita kuadratin aja masing-masing ruasnya, berarti di sini kita kuadratin, di sini kita kuadratin. Sehingga nanti hasilnya P plus Q plus 2 akar PQ sama dengan Z kuadrat. P plus Q tadi sama dengan 7, berarti ini 7 ditambah 2 akar PQ. PQ-nya 1, sama dengan Z kuadrat. 7 ditambah 2, berarti hasilnya 9 sama dengan Z kuadrat. Sehingga nilai Z-nya adalah plus minus 3. Nah, tapi kalau kita lihat di sini akar P plus akar Q, itu bentuk akar. Jadi kalau kita jumlahin, hasilnya tuh pasti positif karena bentuk akar tidak mungkin negatif kecuali dia bilangan imajiner. Nah, sehingga di sini Z yang memenuhi adalah plus 3. Negatifnya kita ilangin, oke? Berarti akar P plus akar Q sama dengan 3. Nah, kayak gitu. Kemudian kita lihat di sini tadi akarnya yang lain adalah P kuadrat plus Q kuadrat. Oke. P kuadrat plus Q kuadrat. Untuk menghitungnya kita boleh merumuskan dengan P plus Q, kita kuadratin, dikurangin 2PQ. Jadi bentuk P kuadrat plus Q kuadrat, itu bisa kita rubah bentuknya menjadi P plus Q kuadrat min 2PQ. Oke, P plus Q tadi sama dengan 7, berarti 7 kuadrat min 2 kali PQ. PQ-nya adalah 1. Berarti di sini 7 kuadrat hasilnya 49 dikurangin 2 atau hasilnya sama dengan 47. Nah, berarti di sini X1-nya sama dengan 3 dan X2-nya sama dengan 47. Kita masukin aja ke formulanya yang tadi X kuadrat min X1 tambah X2, yaitu sama dengan 3 ditambah 47. X ditambah X1 kali X2, berarti 3 dikalikan 47, sama dengan 0. Maka hasilnya X kuadrat min 3 ditambah 47, hasilnya adalah 50X. Ditambah 3 kali 47, hasilnya adalah 141. Sama dengan 0, sehingga jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang
C. X kuadrat min 50X plus 141 sama dengan 0. Oke, next kita ke soal yang terakhir dalam soal UMUGM persamaan kuadrat. Di sini ada soal jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat min a plus 5x plus 5a sama dengan 0, maka nilai minimum dari a kuadrat plus b kuadrat adalah bla bla bla. Oke, dalam persamaan kuadrat ini berarti a-nya, a itu koefisien dari x kuadrat, berarti nilainya sama dengan 1. Kemudian b-nya adalah koefisien dari x, berarti nilainya adalah min a plus 5. Dan C-nya, C itu konstanta atau yang tidak ada X-nya, berarti nilainya adalah 5A. Kemudian di sini kita boleh pakai rumus alfa ditambah beta sama dengan min B per A. Jadi X1 tambah X2 itu dirumuskan dengan min B per A. Memang rumusnya demikian. Kemudian alfa dikalikan beta, rumusnya adalah C per A. X1 kali X2 dirumuskan dengan C per A. Nah, di sini alfa tambah beta adalah min B per A. Berarti min dari B-nya yaitu min A plus 5 dibagi A-nya yaitu 1. Atau hasilnya sama dengan A plus 5 dibagi 1. Dah, kemudian yang bawah C per A. C-nya tadi 5A. Dibagi A-nya 1. Berarti hasilnya tetap yaitu 5A. Kemudian yang dicari adalah nilai minimum dari bentuk alfa kuadrat plus beta kuadrat. Ini bisa kita tulis dengan alfa plus beta dikuadratkan min 2 alfa beta. Nah, alfa plus beta dikuadratkan tadi dirumuskan dengan a plus 5, berarti ini a plus 5. Kuadrat min 2 dikalikan alfa kali beta, berarti 5a. A plus 5 dikuadratin, maka hasilnya akan sama dengan A kuadrat plus 10A plus 25 dikurangin 2 kali 5 berarti 10A. Sama-sama ini plus 10A, ini min 10A, berarti bisa kita coret sehingga bentuknya tinggal A kuadrat plus 25. Nah, dalam persamaan kuadrat yang baru ini, kita tahu bahwa nilai A-nya, A itu koefisien dari A kuadrat. Berarti A-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya itu koefisien dari A. Karena di sini nggak ada A-nya, berarti B-nya itu sama dengan 0. Kemudian C-nya, C itu konstanta atau yang tidak ada nilai A-nya. Berarti C-nya adalah 25. Nah, kalau yang dicari adalah nilai minimum, itu sama artinya kayak kita mencari nilai Y puncak. Y puncak dirumuskan dengan min D per 4A. D dirumuskan dengan B kuadrat min 4AC. Di sini berarti per 4A. Nah, tinggal masukin aja rumusnya. Di sini berarti min dari B kuadrat. Berarti 0 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya 25. Dibagi 4 kali A, A-nya tadi 1. Nah, sehingga hasilnya tinggal min dalam kurung 0 kuadrat berarti 0. Min 4 kali 1 kali 25 hasilnya adalah min 100. Dibagi 4 atau hasilnya 100 per 4 yaitu 25. Sehingga dalam soal ini jawaban yang tepat adalah yang E, 25. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.